I will sing, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praise you now. Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Veronica Purba. Saya dari Prodi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata 31A. Di sini saya akan memaparkan mengenai pariwisata dengan motivasi keagamaan. Selamat mendengarkan. Pariwisata dengan motivasi keagamaan. Wisata religi dan ziarah Kristen. Objek wisata Geraha Maria Anai Velangkani Medan yang terletak di Jalan Sakura 3, nomor 7 sampai dengan 10, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20135. Seperti yang bisa saudara-saudari lihat, ini adalah contoh bangunan dari depan Geraha Maria Anai Velangkani Medan. Anai Velangkani adalah gereja Katolik bergaya India Mughal yang dibuka pada tahun 2005 di Kota Medan, Indonesia. Gereja ini dipersembahkan untuk Bunda Velangkani atau Santa Maria Bunda Penyembuh yang baik. Konon Bunda Maria pernah muncul pada abad ke-17 di kota Velangkani, Tamil Nadu di India. Sehingga muncullah gelar Bunda Velangkani, Bunda Penyembuh. Gereja ini merupakan bangunan 2 tingkat yang terdiri dari tempat pertemuan di lantai dasar dan tempat ibadah di lantai pertama. Sementara menara di atasnya terdiri dari 7 lantai, sebagai lambang bahwa di surga terdapat tempat untuk semua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan sejarah berdirinya Geraha Maria Anai Velangkani. Berdasarkan pengamatan penelitian di Kota Medan, ada sebuah tempat yang merupakan wujud dari pengungkapan rasa keimanan kepada Allah yang diungkapkan melalui sebuah gedung. Dibangun dengan memadukan unsur kebudayaan India. Tempat ini merupakan gedung yang bila dilihat sekilas merupakan kuil umat Hindu. Pastor James mendarat di Indonesia pada bulan Mei 1967 dan langsung mempelajari bahasa Indonesia untuk mempersiapkan studi teologi di Seminaro Santo Paul yang ada di Yogyakarta. Beliau memperdalam ilmu tentang Keuskupan Agung Medan dan fokus dengan para imigran India yang sudah lama berada di sana. Dari Geraha Maria Anai Velangkani Medan terdapat daya tarik dan atraksi wisata, yaitu terdapat pada dinding cuplikan yang dari Alkitab dalam 3 bahasa, yaitu tentang 8 sabda yang merupakan inti dari ajaran Kristen yang terdapat di dinding gereja Geraha Maria. Dan yang kedua yaitu air suci. Disebut air suci karena terdapat mata air alami di bawah patung Velangkani yang konon ceritanya 1 minggu setelah peresmian besar kuil tersebut pada tanggal 1 Oktober 2005, lantai kapel Maria mulai dibanjiri air. Bahkan setelah lantai yang rendah tersebut ditimbun, lantai terus tetap basah sepanjang waktu. Tidak tahu dari mana datangnya, Pastor James memanggil 2 tukang air untuk melihat apakah ada sumber air di dekatnya. Keduanya menunjukkan tempat yang sama di bawah altar Maria. Karena
tidak mau membongkar altarnya, sebuah lubang bor hanya sedalam 1,5 meter untuk melihat apa yang ada di bawah tanah. Airnya ditemukan keruh dan bau. Pada tanggal 2 November 2005, pukul 2 pagi, Pastor James bermimpi dan diberitahu untuk menggali tempat di bawah kaki Bunda Maria, di bawah altar kapel. Keesokan paginya, tepatnya tanggal dan bulan mujizat api, sebuah lubang digali dan menyemburkan air jernih keluar dengan rasa yang enak. Para petugas tukang air menggali sumur sedalam 3-4 meter dan setiap kali mereka mengosongkan air, airnya mulai terisi. Air tersebut dikirim ke Departemen Air PAM Tirtanadi untuk diperiksa. Laboratorium di Departemen Air menegaskan bahwa airnya bersih dari kuman dan aman untuk diminum. Pastor James menutup sumur dan menggali air yang mengalir ke sebuah tank dan membuat area khusus bagi masyarakat untuk mengumpulkan air. Setelah mendengarkan kabar tersebut, orang-orang dari semua agama, status sosial datang dari jauh ataupun dekat untuk memberi hormat kepada Bunda Maria dan minum air ajaib itu. Banyak yang sudah sembuh setelah mengkonsumsi air ini. Air dari mata air bawah tanah belum berhenti mengalir sejak saat itu. Orang beriman sekarang menggunakan air suci sebagai penyembuh. Bagi yang percaya, ada kekuatan penyembuhan di dalam air. Air suci ini sekarang disalurkan ke wadah penampungan di belakang kapel dan pengunjung bisa membawa pulang air. Baiklah, itulah daya tarik wisata yang dapat kita temui dan kita lihat di Graha Maria Anai Velangkani, Medan. Selanjutnya, nilai-nilai kekristenan dari Graha Maria Anai Velangkani yaitu interior gereja yang penuh dengan relief, lukisan, dan ornamen akan membuat mata peziarah seakan berpesta. Kubah yang berada di atas altar pun menampilkan 3 lukisan yang menerangkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan adegan pengadilan terakhir. Hal-hal yang bisa diterapkan dalam industri pariwisata yaitu yang pertama, menambah objek wisata yang bertema keagamaan. Yang kedua, mengadakan acara retreat. Yang ketiga, benda-benda yang tersedia di alam ataupun buatan manusia dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kepariwisataan ke depannya. Baiklah, dari keseluruhannya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Graha Maria Anai Velangkani ialah gereja Katolik yang berada di kota Medan, yang bukan hanya gereja tetapi juga salah satu tempat wisata keagamaan. Gereja ini adalah bangunan yang mirip kuil Hindu. Graha Maria ini memiliki nuansa yang berbeda seperti gereja Katolik yang lain yang terdapat di Medan. Baiklah, sekianlah presentasi saya mengenai pariwisata dengan sistem keagamaan. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Anak pintar, anak pemberani, makan donat di piring besi. Saya tutup presentasi ini, salam hormat dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.